Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 10 hal sederhana yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam hidup. Bahagia itu sederhana. Pernah dengar ungkapan ini? Ungkapan tersebut memang terdengar mudah untuk dilakukan. Namun dalam kehidupan nyata, terkadang kita lupa bagaimana cara menjalani hidup penuh kebahagiaan. Pada dasarnya, kamu bisa membentuk kebahagiaan lewat hal-hal sederhana yang bisa kamu ciptakan sendiri. Berikut rangkuman 10 hal yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam menjalani hidup. Yang pertama, tuliskan apa yang membuat kamu bahagia setiap harinya. Rasa syukur dan kebahagiaan memiliki hubungan yang erat. Maka kamu bisa menuangkannya dengan memulai kebiasaan untuk menulis jurnal tentang hal-hal yang kamu syukuri dalam hari yang dijalani. Tulisan itu bisa berbentuk sederhana, misalnya bersyukur karena telah menyantap makanan yang lezat, bersyukur karena dapat tertawa lepas bersama teman, dan sebagainya. Kedua, memaafkan seseorang. Memang bukanlah hal yang mudah untuk memaafkan seseorang yang telah menorehkan luka pada hati kamu. Namun langkah ini dapat membuat hati kamu lebih tenang dan menghadapi hari lebih bahagia dibanding hari sebelumnya. Jika pemikiran untuk memaafkan seseorang masih terdengar sulit bagi kamu, cobalah untuk mengganti perspektifnya sebagai langkah memberi kebahagiaan terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, kamu memaafkan orang lain, bukan untuk orang tersebut, namun bentuk kamu mencintai diri sendiri. Ketiga, mempersilahkan dirimu untuk merasakan kesedihan dan rasa marah. Terkadang kita menahan emosi yang bergejolak dalam diri dengan harapan rasa sakit itu bisa hilang dengan sendirinya. Namun kenyataannya, kamu akan lebih merasa tenang dan bahagia ketika bisa meluapkan segala perasaan yang ada dalam hati. Bahkan riset mengungkapkan bahwa menangis adalah langkah terapi yang baik. Keempat, buang pikiran negatif jauh-jauh. Overthinking membunuhmu. Pernah dengar ungkapan ini? Berpikiran secara berlebihan dan membiarkan pikiran kamu berkelana memikirkan hal-hal buruk dapat membuat diri menjadi lebih tertekan dan jauh dari kebahagiaan. Lalu bagaimana cara menyiasatinya? Tulislah segala hal negatif atau pikiran-pikiran beracun kamu dalam sebuah kertas. Lalu buanglah kertas tersebut ke tempat sampah. Tindakan sederhana ini terbukti dapat meningkatkan perasaan kamu menjadi lebih baik. Kelima, luangkan waktu untuk berjalan menghirup udara segar. Jika kamu bekerja seharian di dalam ruangan, maka cobalah luangkan waktu 10 hingga 15 menit untuk berjalan-jalan keluar dan menghirup udara segar. Jika dilakukan secara rutin, kamu bisa merasakan perubahan signifikan dalam menjalani hari-hari yang lebih menyenangkan. Keenam, mulai untuk membiasakan diri membatasi sosial media. Bukan rahasia lagi, jika sosial media memiliki dampak negatif pada pikiranmu. Sosial media bisa memberikan sebuah ilusi bahwa hidup seseorang dapat terlihat begitu sempurna. Hal tersebut tak jarang membuat kamu stres dan kurang bersyukur dengan hidup yang dimiliki. Cobalah untuk meluangkan waktu secara rutin untuk membatasi sosial media. Misalnya selama 1 bulan penuh kamu menghapus aplikasi sosial media dan hanya fokus pada hal-hal yang kamu jalani sehari-hari. Ketujuh, konsisten untuk berolahraga. Olahraga terbukti dapat meningkatkan kebahagiaan. Kamu tak perlu melakukannya setiap hari. Mulailah dengan melakukannya 3 hari sekali secara rutin. Jika konsisten, kamu akan menemukan perubahan besar dalam hidupmu. Kedelapan, belajar untuk menolak. Pernahkah kamu terpaksa mengiyakan ajakan seseorang teman karena merasa tidak enak untuk menolak? Jika iya, maka belajarlah untuk berkata tidak dan mengutamakan keinginan dirimu sendiri. Mulailah memahami bahwa waktu kamu untuk diri sendiri sama berharganya seperti waktu orang lain. Kini saatnya kamu untuk memulai memprioritaskan kebahagiaan diri sendiri. Kesembilan, bersikaplah baik kepada orang lain. Baiklah kepada semua orang lewat hal-hal sederhana. Mulai dari memulai senyuman kepada orang lain, menahan pintu saat orang lain lewat, mempersilahkan seseorang yang mengantri untuk maju terlebih dahulu, dan lainnya. Kebaikan adalah hal yang mudah dilakukan. Dengan memancarkan kebaikan pada orang lain, akan membawa dampak positif pada diri kamu sendiri. Kesepuluh, yang paling penting, berbaik hatilah pada dirimu sendiri. Ketika kamu sudah berusaha baik pada orang lain, kini tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu sudah cukup baik pada diri sendiri? Terkadang tanpa disadari,
kita mengkritisi diri sendiri begitu hebat dengan pikiran-pikiran jahat yang menyakitkan. Belajarlah untuk berbaik hati pada dirimu dan membuang jauh-jauh pikiran negatif tersebut. Riset menemukan menerima diri sendiri adalah kunci pada hidup yang lebih bahagia. Namun sayang, hal ini justru kebiasaan yang paling jarang kita lakukan. Kita cenderung mengkritisi dan menyalahkan diri sendiri atas segala hal yang terjadi dalam hidup. Semangatilah diri dan mulailah untuk membiasakan diri dengan hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan. Itulah tadi tips sederhana yang bisa membuat kamu lebih bahagia dalam hidup. Semoga ini bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang kenapa bekerja keras perlu diiringi istirahat. Kamu mungkin berharap akan bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan menambah jam kerja. Seringkali, ini berujung pada kebiasaan membawa pulang pekerjaan ke rumah, membuat kamu kehabisan waktu untuk mengerjakan hal yang lain. Bagi sebagian orang, ini menjadi sebuah titik normal yang baru. Bekerja keras tanpa jeda seolah dianggap sebagai hal yang memang seharusnya dilakukan oleh semua orang. Padahal, kebiasaan ini memiliki sederet efek negatif, termasuk dengan timbulnya risiko stres akut dan penyakit kronis. Sehingga ada baiknya kamu memberikan kesempatan beristirahat bagi tubuh setelah seharian bekerja. Selain memberikan waktu tidur yang cukup, kamu juga perlu benar-benar berhenti bekerja saat telah meninggalkan kantor atau ruang kerja. Dengan demikian, kamu diharapkan dapat memiliki lebih banyak waktu untuk mengisi tenaga, sekaligus menemukan lebih banyak kreativitas untuk menjalani hidup. Lebih lengkapnya, berikut beberapa alasan mengapa kita harus memberikan istirahat atau jeda setelah seharian bekerja. Yang pertama, memberikan ruang untuk menjadi lebih produktif. Seringkali, seseorang terjebak dalam rutinitas kerja non-stop lantaran ada begitu banyak urusan yang harus diselesaikan. Bekerja terus-menerus seolah diasosiasikan dengan produktivitas yang tinggi karena jam kerja yang lebih panjang dikaitkan dengan bertambahnya jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan. Padahal sebenarnya tidak demikian. Bekerja keras terus-menerus dapat membuat otak kita seperti kelebihan muatan, membuat kita tidak bisa memproses informasi dan menjadi tidak kreatif. Seperti diutarakan oleh penulis esai asal Amerika Serikat, Tim Grader, kita justru membutuhkan ruang dan ketenangan untuk memperoleh segala hal yang terjadi dalam hidup. Dengan melakukan ini, kita justru bisa mengasah kreativitas dan menjadi lebih produktif. Ruang dan ketenangan yang terjadi dalam masa istirahat diperlukan agar seseorang bisa mundur dan melihat hidup secara keseluruhan, sehingga mereka bisa menyambungkan hal-hal yang tidak terduga dan menunggu hingga inspirasi muncul. Tulis Grader dalam The New York Times. Secara paradoks, istirahat diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan apapun, sambungnya. Kedua, memberikan waktu untuk mengevaluasi tujuan hidup. Seperti diindikasikan oleh Tom Grader, kita membutuhkan jeda untuk mengevaluasi hidup. Jika tidak melakukannya, kita bisa seperti kehilangan arah. Kamu bisa melupakan tujuan awal bekerja di suatu perusahaan, maupun alasan mengapa kamu menekuni sebuah profesi. Hal ini sangat mungkin terjadi, terutama bila kamu terjebak dalam rutinitas bekerja non-stop setiap hari. Maka berbuat baiklah kepada diri sendiri dengan memberikan ruang untuk beristirahat setiap harinya. Tak cuma dengan tidur cukup, kita bisa memberikan waktu untuk melakukan hal-hal lain yang mengalihkan perhatian. Kita juga bisa mengambil ruang untuk mengevaluasi pekerjaan yang ditekuni saat ini sambil merancang strategi lanjutan dalam menjalani hidup. Ketiga, kesehatan mental dan fisik yang lebih baik. Anggaplah tubuh kamu sebagai sebuah peralatan elektronik. Sebagus dan secanggih apapun, alat elektronik pasti membutuhkan periode pengisian energi supaya dapat bisa terus berfungsi dengan optimal. Kebiasaan untuk tidak mengisi energi dapat mengurangi lifetime atau masa fungsi produk tersebut atau bahkan membuatnya rusak. Analogi ini dapat diterapkan pula pada tubuh manusia. Bila tidak pernah mendapatkan istirahat, bukan tidak mungkin bahwa kita akan mengalami gangguan kesehatan fisik maupun mental. Bahkan kita bisa terpapar pada risiko burnout, yaitu kelelahan akut karena stres berkepanjangan. Maka kita perlu memberikan jeda istirahat kepada tubuh sesibuk apapun. Usahakan untuk tetap memberikan ruang bagi diri sendiri untuk memusatkan perhatian kepada hal lain, misalnya kepada musik, buku, serial televisi, atau hobi lain yang kamu miliki. Keempat, waktu yang lebih banyak bagi keluarga dan orang terdekat.
Salah satu sisi negatif dari terlalu banyak bekerja adalah berkurangnya waktu bagi keluarga dan orang terdekat. Dalam jangka pendek, efek dari tindakan seperti ini mungkin tidak terlalu terasa. Namun bila dibiarkan terus-menerus, hal ini bisa berdampak pada berkurangnya intimasi dengan orang-orang terdekat. Maka ada baiknya kita mengambil jeda dalam bekerja dan mulai mengalokasikan sebagian dari waktu bagi orang-orang terdekat. Setidaknya, untuk berbagi cerita mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan masing-masing dan memperkuat dukungan moral bagi satu sama lain. Manfaat dari gaya hidup slow living. Kehidupan zaman sekarang menuntut kita untuk serba cepat. Hal ini karena kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih. Salah satu produknya adalah internet yang bisa membuat kita terkoneksi dengan banyak orang serta beragam berita dan informasi di berbagai negara di dunia. Gaya hidup yang serba cepat ini tidak jarang mengakibatkan kita harus mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu atau dikenal dengan multitasking. Kamu juga semakin tenggelam dalam dunia kerja, dan kerja yang dapat menyita perhatianmu seluruhnya. Sehingga waktu untuk membanyakan diri dengan berlibur, kumpul dengan keluarga dan teman, atau mengajak keluarga untuk bermain menjadi terganggu. Diperlukan strategi baru. Bagaimana di zaman kemajuan teknologi dan informasi ini disikapi dengan seimbang? Kamu bisa mulai mengawalinya dengan gaya hidup slow living yang sedang populer. Slow living adalah menjalani hidup dengan cara yang lambat. Di sini kamu bukan diajak untuk bermalas-malasan, akan tetapi kamu diajarkan menjalani hidup dengan sadar sepenuhnya. Setiap aktivitas yang kita lakukan dirasakan betul, dinikmati, dan disadari. Kamu tidak perlu takut akan tertinggal atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaanmu karena hidup slow living. Meski cara kerjanya lebih memilih monotasking, pekerjaanmu tetap akan terselesaikan dengan baik. Di samping itu, kamu jadi lebih sadar pada diri sendiri di setiap waktu. Beberapa contoh gaya hidup slow living diantaranya seperti makan perlahan dan penuh perhatian dengan fokus pada rasa dan tekstur makanan. Merasakan ketika kamu berjalan di setiap langkahnya, atau ketika kamu berada di rumah, membantu pekerjaan orang rumah untuk mencuci piring, mencuci baju, dan lain sebagainya. Jadi fokus dan perhatianmu hanya satu, yaitu hanya aktivitas yang kamu kerjakan pada saat itu juga. Gaya hidup slow living telah dirasakan kebaikannya oleh banyak kalangan orang. Hidup kamu pun jadi terasa lebih nikmat. Inilah 5 diantaranya manfaat yang bisa kamu rasakan. Yang pertama, mudah bahagia. Gaya hidup slow living mengajarkan kita menghargai waktu dan segala sesuatunya, sehingga hal-hal kecil pun tidak lepas dari perhatian. Dengan demikian, rasa syukur akan mudah muncul dan tentu akan lebih mudah untuk merasakan bahagia. Kedua, menjaga kesehatan mental dan fisik. Slow living mengajarkan kita untuk lebih sadar dan perhatian dengan diri sendiri, sehingga hal itu dapat membantu mengelola tekanan-tekanan setiap pekerjaan, sehingga kamu pun tidak gampang stres. Kesehatan fisik dan mental selalu terjaga. Ketiga, meningkatkan relasi. Kalau kamu adalah seseorang yang penuh perhatian, maka kamu cenderung lebih percaya diri dan disukai orang. Dengan demikian, kamu mudah bergaul dan bersosialisasi. Maka hubungan sosialmu dengan relasi kerja, teman, sahabat, dan keluarga semakin berkualitas. Keempat, meningkatkan produktivitas. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa slow living lebih mengedepankan kesadaran dan perhatian dalam bekerja. Sehingga kamu akan bekerja dengan cermat dan teliti, maka kualitas pekerjaanmu juga semakin produktif. Kelima, menciptakan waktu luang yang bermakna. Pada gaya hidup ini, meskipun kamu terlihat santai, tapi bukan berarti malas-malasan. Justru kamu akan diajarkan untuk memilih mana saja aktivitas yang membuang-buang waktu, seperti menonton TV yang berlarut-larut, bermedia sosial yang tidak jelas tujuannya, sehingga waktu luang yang kamu miliki bisa digunakan dengan hal-hal yang lebih bermakna. Menjalani gaya hidup slow living artinya kamu memilih jalan hidup yang lebih baik, produktif, dan berkualitas. Bukan hidup yang serba cepat, multitasking, dan selalu terjebak pada tren sehingga menghilangkan kesadaran dan perhatian kita akan nikmatnya hidup di setiap detik waktunya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.